Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan atas kasih-Mu kepada kami pada hari ini. Tuhan memberikan hari yang baru. Kami akan memulai aktivitas kami. Tapi sebelumnya Tuhan, bekali kami dengan firman-Mu. Roh Kudus-Mu mengajari kami hingga Kau singkapkan rahasia-Mu kepada kami semua umat ciptaan-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yang menjadi ayat renungan pada hari ini yaitu yang tertulis pada 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai di papatar debatado itu hami, marhite sian tondii, aisudedo didodo tondii, rodi aka hasimooni debata. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Korintus adalah salah satu kota di mana Rasul Paulus pernah cukup lama tinggal, kurang lebih 1,5 tahun. Paulus melayani di Korintus. Ini sebabnya jemaat di Korintus menjadi salah satu jemaat yang dikasihi Paulus. Di mana hal tersebut tercermin dari surat-surat yang ditujukan kepada jemaat Korintus. Jika dibandingkan dengan surat-surat Paulus kepada jemaat di kota-kota yang lain. Ketika Rasul Paulus datang ke Korintus, ia tidak menyampaikan kata-kata yang indah, tetapi menyampaikan firman Tuhan hanya berdasarkan kekuatan Roh Kudus yang memimpinnya. Bahkan dikatakan bahwa Paulus datang ke jemaat Korintus dengan segala kelemahan, ketakutan, dan kegentaran. Walaupun demikian, Paulus tetap menyampaikan firman Tuhan dan mengajar jemaat di Korintus dengan segala keterbatasannya, dengan harapan jemaat Korintus juga semakin bertumbuh dan dapat melihat Paulus yang dalam segala kelemahannya bisa tetap setia mengerjakan panggilan pelayanan. Rasul Paulus mengharapkan agar iman mereka tidak bergantung pada hikmat manusia, tetapi hendaknya bergantung kepada kekuatan Allah. Dalam mengabarkan Injil kepada jemaat, Paulus pun memberitakannya dengan hikmat Allah. Bukan karena kepandaiannya, bukan karena kekuatan atau kehebatannya, bukan karena akal pikirannya sendiri. Dalam segala kelemahan tersebut, ternyata Rasul Paulus menyadari bahwa Tuhan selalu menyediakan apa yang diperlukan oleh Paulus dalam melakukan pelayanannya. Paulus menyadari bahwa Tuhan telah memperlengkapinya dan mempersiapkannya untuk melayani. Apa yang Tuhan berikan justru adalah hal-hal yang selama ini tidak terpikirkan oleh Paulus. Tuhan memberikan hikmat, perlindungan, dan kemampuan kepada Paulus untuk dapat memberitakan Injil. Jika Tuhan dapat memberikan apa yang tidak pernah dipikirkan oleh Paulus, tentunya Tuhan juga dapat memberikan kepada kita hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Banyak hal yang sebetulnya kita tidak pernah pikirkan. Tetapi justru itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Ada hal-hal yang sebelumnya tertutup, namun Tuhan akan menyingkapkannya
lewat hikmat yang Tuhan berikan bagi kita. Memang hal ini tidak akan terjadi begitu saja, kecuali kita melibatkan kuasa serta pengurapan Roh Tuhan. Bukankah saat ini kita sedang membutuhkan tuntunan serta hikmat Tuhan dalam setiap pergumulan yang kita hadapi? Jemaat yang dikasihi Tuhan, selama kita memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan memperlengkapi kita dan terus melimpahi kita dengan berkat-berkat yang tidak pernah terpikirkan oleh kita sebelumnya. Ada hal yang perlu kita ketahui dalam nats ini, bahwa Tuhan Allah kita adalah Bapa yang memberikan pencerahan melalui Roh Kudus-Nya. Paulus menjelaskan mengapa orang-orang dewasa dapat memahami dan menerima hikmat yang ia beritakan, sedangkan para penguasa dunia tidak dapat menerima hal itu. Hal ini berdasarkan bahwa pada saat itu Rasul Paulus sering sekali dimasukkan ke dalam penjara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kunci rahasia perbedaan respons ini terletak pada intervensi Roh Kudus dalam diri seseorang. Mereka yang memiliki Roh Kudus dapat memahami hikmat Allah, sedangkan yang tidak memiliki Roh Kudus tidak bisa mengerti hal itu. Dalam ayat ini ada kata sambung karena di ayat ini menjelaskan alasan mengapa orang yang mengasihi Allah dapat memahami hal yang sebelumnya tidak dilihat, yang sebelumnya tidak dipikirkan, yang sebelumnya tidak diinginkan, yang sebelumnya tidak diketahui. Rahasianya adalah karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh Kudus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bersiap-siaplah akan ada kejutan-kejutan yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Bukan kejutan berupa masalah-masalah baru, namun surprise yang akan Bapa lakukan kepada anak-anaknya. Namun bukan kepada anak-anak yang berasal dari dunia, melainkan anak-anak yang mengasihi Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang mau melibatkan kuasa Roh Kudus dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu ini. Kiranya firman-Mu ini menjadi landasan dalam hidup kami, di mana kami akan melakukan aktivitas kami, dimanapun kami berada dan bekerja. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, selamat akhir pekan.